Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Menjadi Saputra, NPM A1A022032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Dr. Noermanza SPD MPD. Jadi langsung saja kawan-kawan, kita ke materinya. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu uji validitas dan reliabilitas butir soal. Jadi untuk validitas sendiri berarti ketepatan suatu alat ukur dengan melakukan fungsi ukurnya. Pendapat Supardi tahun 2015 halaman 98. Adapun jenis-jenis validitas sendiri yaitu yang pertama validitas isi atau okuler, berarti mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, validitas konstruksi, yang berarti butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, validitas empiris, hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Dan yang terakhir yaitu validitas prediksi, yang berarti memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Bisa kalian lihat di layar. Sini rumusnya dan keterangannya. Kita langsung saja ke contoh. Contohnya misalnya diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Ini ada tabel yang memuat 10 siswa tadi, dan ini untuk kemudian kita mencari nilai P dan nilai MT. Nilai MP, kriteria skor dari subjektif yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Bisa dilihat di sini sama saja dengan yang tadi kawan-kawan. Nilai P untuk butir soal nomor 1 yaitu 44 dibagi 5 sama dengan 8,80. Cara yang sama untuk menghitung nilai MP butir soal nomor 2 sampai dengan 10. Kemudian mencari nilai P dan Q menggunakan rumus ini. Dan selanjutnya mencari nilai ST, standar deviasi skor total, menggunakan rumus ini kawan-kawan. Nilai deviasi diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya responden 1 skor totalnya 5, nilai rata-rata skor total 6,4. Maka nilai devisasinya adalah 5 sampai dengan 64 dikurang 64 sama dengan negatif 1,4. Kemudian nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Misalnya dengan deviasi responden 1 sama dengan negatif 1,4, maka nilai kuadrat deviasi totalnya yaitu negatif 1,4 dikali negatif 1,4 sama dengan 1,96. Hasilnya untuk keseluruhan responden pada tabel berikut. Bisa kawan-kawan lihat sendiri. Maka nilai standar deviasi sebagai berikut. Ini hasilnya kawan-kawan. Kemudian menghitung validitas butir soal nomor 1. Kita menggunakan rumus yang ada di sini. Nanti hasilnya bisa kalian lihat. Selanjutnya membandingkan nilai kritis dengan tabel produk momen. Untuk melihat tabel harus dengan membandingkan dengan kritis perlu diperhatikan yang pertama derajat kebebasan dan yang kedua tingkat signifikasi yang dinyatakan dengan persentase. Kemudian kita mengambil kesimpulan perbandingan nilai kritis dengan tabel. Sebagai contoh untuk butir soal nomor 1, yang pertama derajat kebebasan sama dengan jumlah peserta tes atau respondennya yaitu 10, level of significant sama dengan 5%, diperoleh nilai tabel 0,631. Lihat tabel produce moment sebagai berikut. Ini kawan-kawan, kalian lihat sendiri.
Selanjutnya, menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Reliabilitas sendiri yaitu mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan tetap sama. Yang pertama, langkah yang pertama itu menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Kita menggunakan rumus ini dengan keterangan yang di sini, bisa kalian lihat di layar kawan-kawan. Kemudian menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Kawan-kawan bisa menghitung validitas dengan rumus produk momen seperti yang di atas. Tapi ada yang perlu diingat bahwa nilai X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Kemudian selanjutnya langkah kedua yaitu menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RxY dengan tabel. Apabila nilai RxY lebih besar daripada tabel, maka hasilnya valid. Kemudian yang E, menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Untuk rumusnya sendiri bisa kalian lihat, dan perlu diingat lagi kawan-kawan bahwa nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y adalah nilai ulangan semester. Kemudian menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RxY dengan tabel. Apabila nilai RxY lebih besar daripada tabel, maka hasilnya valid. Kemudian menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Menghitung reliabilitas dengan rumus alpha Cronbert bisa kalian lihat di sini dan keterangannya. Kemudian menetapkan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11 apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas negatif 7, maka hasilnya reliable. Saya lihat di sini untuk hasilnya. Kemudian kita ke materi yang kedua yaitu uji normalitas dengan homogenitas. Untuk uji normalitas sendiri sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasalkan dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak normal. Pendapat Kadir tahun 2015 halaman 143. Untuk teknik analisis yang wajib uji normalitas, yang pertama yaitu uji T atau t-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh penelitian dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Kemudian yang B, uji P atau uji serentak, atau bisa disebut juga uji model, uji ANOVA, yaitu uji F untuk melihat bagaimanakah pengaruh sebuah variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Jadi untuk teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas itu ada beberapa bagian. Yang pertama, chi-kuadrat atau chi-square, salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah normal. Kemudian uji gamma, salah satu uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel konjungsi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Kemudian uji tau atau uji korelasi kendala tau, yang berarti korelasi kendala tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang ditentukan berskala ordinal. Kemudian yang D, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test, uji non-parameters yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval ratio, tapi tidak berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir yaitu uji Wilcox-Signet test atau uji Match-Pair test, uji non-parameters yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Kemudian pengujian asumsi distribusi normal. Yang pertama, uji normalitas data dengan uji Lilliepros. Uji Lilliepros digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok, dan itu perlu diingat kawan-kawan. Uji normalitas data dengan Lilliepros hampir sama dengan menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov hanya saja pada uji Lilliefrost menggunakan tabel Lilliefrost. Kemudian B, uji normalitas data Galat taksiran dengan uji Lilliefrost. Uji normalitas data Galat taksiran digunakan sebagai persyaratan dalam analisis regresi. C, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikan di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikan di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Kemudian uji normalitas dengan G-square. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku atau standar. Jadi, membandingkan antara B, A, nilai B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Kemudian, uji normalitas dengan QQ plot. Plot dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel. Suatu scatter plot yang membandingkan distribusi empiris dengan fitted distribution dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel. QQ plot dapat plot dengan baik jika dataset diperoleh dari populasi yang sudah diketahui. Kemudian sini aja ada contoh uji normalitas dengan SPSS. Bisa teman-teman lihat di sini untuk tabel dan bentuknya. Ini juga ada tata caranya kawan-kawan, bisa dilihat. Tata cara selanjutnya. Kemudian kita langsung saja ke uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi sama homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga kompatibilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T. Jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen atau non-eksperimen bisa kalian lihat di sini ada beberapa bagian juga. Yang pertama homogenitas teori konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian. Misalnya kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar berbicara. Jelas populasi tidak homogen karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi satuan-satuan berdasarkan wilayah makan masing-masing. Subpopulasi berdasarkan logatnya akan homogeni. Kemudian homogenitas kelompok atau grup ditemui dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Kemudian homogenitas data atau homogenitas variasi. Data memiliki variasi atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama sehingga penekanan homogenitas data pada keragaman varian tersebut. Kemudian untuk teknik pengujian homogenitas varian, homogenitas varian dengan uji Bartlett, homogenitas varian Galat dengan uji Bartlett. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian homogenitas variasi dengan uji Leveni, homogenitas variasi dua buah variabel independen dengan uji F, homogenitas variasi dua buah sampel berkorelasi dengan T, kemudian homogenitas variasi dengan uji Chomsky, homogenitas variasi dengan cara Sekpi ANOVA satu jalan. Kemudian penentuan homogenitas data.
Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikannya. Yang pertama, nilai signifikan lebih besar 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Kemudian yang selanjutnya, nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan variasi yang berbeda atau tidak homogen. Nah, di sini ada cara untuk uji komunitas dengan SPSS, teman-teman. Langkah yang pertama, buat data view misalnya dengan tabel berikut. Kalian lihat sendiri. Kemudian langkah yang kedua, klik confirm sequence on Y ANOVA sini, dan yang ini. Langkah selanjutnya, kita masukkan variabel yang diujikan pada kolom dependent list. Dan langkah yang terakhir, masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom vektor. Kolom vektor diisi dengan variabel kriteria yang membedakan kelompok data. Misalnya pada contoh dibedakan dengan kelompok kontrol dan kelompok perilaku pada contoh vektor tipe responden. Kemudian langkah terakhir yaitu klik update lalu centang homogenitas open test kemudian continue. Yaitu langkah selanjutnya dan langkah terakhir yaitu klik OK. Selanjutnya kita ke bagian korelasi, kawan-kawan. Sini ada kesinambungan sampel variabel X dan variabel Y, di mana variabel X dan berarti independen dan variabel Y berarti dependen. Kemudian diagram spread bisa dilihat di sini, tidak ada hubungan yang berbentuk seperti ini. Kemudian hubungan positif diagramnya naik dan negatif itu diagramnya turun, kawan-kawan. Selanjutnya koefisien korelasi R. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1. Tanda minus menunjukkan arah hubungan negatif, tanda positif menunjukkan arah hubungan positif. Bisa dilihat di sini salah satu contohnya interpres koefisien korelasi R. Bisa kalian lihat di sini, kawan-kawan. Kemudian korelasi person digunakan jika variabel X dan Y mempunyai skala interval atau rasio yang berdistribusi normal. Rumus yang akan kita gunakan yaitu ini, kawan-kawan, bisa lihat sendiri. Selanjutnya untuk menguji signifikan korelasi digunakan uji T dengan rumus berikut. Dan ini pengertiannya atau keterangannya. Oke, itu tadi materi yang kedua. Kita lanjut materi ketiga, analisis regresi sederhana, regresi ganda atau 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Dan persyaratan analisis regresi ada beberapa persyaratan. Yang pertama, terdapat logika yang kuat untuk menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kemudian variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh, pemberian remunerasi kejadian mendahului pengukuran kinerja pegawai. Kemudian syarat selanjutnya memiliki arah pengaruh, yaitu dari prediktor ke kreator dengan simbol anak panah berkepala 1. Selanjutnya terdapat kontrol skala statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Dan yang terakhir, dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikan koefisien persamaan regresi atau uji koefisien korelasi parsial. Oke, di sini ada jenis analisis regresi. Analisis regresi sederhana, analisis regresi 2 prediktor, dan analisis regresi ganda 3. Bisa kalian lihat sendiri ini, kawan-kawan. Kita langsung ke perhitungan analisis regresi anarik ganda 2 prediktor dengan SPSS. Contoh judul penelitian, pengaruh motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kota Bungkulu. Ini tabelnya. Kemudian langkah-langkah analisis dengan SPSS. Yang pertama, buka program SPS, klik variabel new. Selanjutnya pada bagian 6
Nama, tulis motivasi, minat dan prestasi. Pada deklimis, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi, minat, dan prestasi. Pada bagian meskur, pilih scale, maka tampak di layar sebagai berikut. Ini kawan-kawan. Kemudian langkah kedua, setelah itu klik data view, lalu masukkan data motivasi, minat, dan prestasi yang sudah dipersiapkan tadi tampak di layar seperti ini. Kemudian selanjutnya di menu utama SPSS pilih analysis, regression, dan linear. Dan cara keempat, muncul kotak dengan dialog dengan nama linear regression. Masukkan variabel motivasi, minat ke kotak independen. Masukkan variabel prestasi pada kotak dependen. Pada bagian metode pilih enter, selanjutnya statistik. Selanjutnya pada bagian linear regression statistik, berikan tanda centang pada estimate dan model fit, kemudian klik continue. Itu tadi kawan-kawan, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Untuk pengertiannya sendiri, uji parameter dua parameter rata-rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklarifikasikan. Dapat Kadir tahun 2015 halaman 295. Jenis uji perbedaan dua parameter ada beberapa. Yang pertama uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Kemudian uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tidak bebas. Setelah yang terakhir uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen. Uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkolerasi atau independen. Dan untuk contohnya bisa dilihat pengaruh metode pembelajaran Iniqua terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 banding metode Iniqua dan metode Direl terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 20. Pertama, latar belakang, kekuatan argumen, teoretik variabel dengan X1 dengan X2 terdapat variabel Y. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh metode pembelajaran Iniqua terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Tujuan penelitian menjelaskan seberapa signifikan pengaruh metode pembelajaran Iniqua terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Bab keempat, kerangka teoretis bisa dilihat di sini. Kemudian bab ketiga, metode penelitian bisa kalian lihat langsung kawan-kawan di sini. Selanjutnya kita ke materi analisis variance atau analysis of variance ANOVA. Analisis varias merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex facto. Jenis-jenis analisis varians, yang pertama analisis varians satu jalan, kedua analisis varians satu jalan grup, yang terakhir analisis varians dua jalan. Untuk pengertian bisa kalian baca sendiri kawan-kawan karena saya sudah capek. Nah, untuk analisis bersatu jalan itu contohnya efektivitas metode Iniqua dalam kurung A1, metode penemuan terbining A2, metode penugasan A3, dan metode eksplisit A4 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Ini tabelnya dan ini rumusan masalah, bisa kalian baca sendiri. Kita langsung saja ke langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan SPSS. Pada tabel pada layar di sini kawan-kawan.
dan kemudian ikuti saja langkah-langkah yang ada di sini. Oke, jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.